Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan tentang perhitungan value at risk pada aset tunggal dan portofolio saham Puma, Adidas, dan Nike dengan simulasi Monte Carlo. Isi dari materi kami ada 6, yaitu pendahuluan, tujuan dan permasalahan, dasar teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Investasi merupakan satu cara untuk mengembangkan aset yang dimiliki dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Adapun investasi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Tujuan investasi sendiri seringkali mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan. Adapun hasil keputusan yang diambil bergantung pada keuntungan yang diharapkan oleh investor. Banyak sektor investasi yang berpotensi untuk meraup banyak keuntungan. Salah satunya adalah bidang olahraga. Kenapa? Fluktuasi dari harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor dari yang mempengaruhi harga saham tersebut adalah tren yang ada di masyarakat. Salah satu contoh tren yang sekarang sedang booming di masyarakat adalah Piala Dunia. Piala Dunia tahun 2022 ini bisa menjadi salah satu alasan kuat para masyarakat untuk ingin membeli barang-barang olahraga seperti sepatu, kaos kaki. Maka dari itu, investasi dari brand olahraga seperti Nike, Adidas, dan Puma bisa menjadi opsi yang menarik. Permasalahan dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengukur nilai risiko menggunakan metode simulasi Monte Carlo, terutama pada saham Puma, Nike, dan Adidas. Untuk selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama adalah investasi. Sesuai yang sudah dijelaskan di awal sekilas tadi, investasi adalah penanaman modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi biasanya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu investasi aset real dan investasi aset finansial. Investasi aset real sendiri bisa berupa rumah, tanah, dan bangunan. Sedangkan untuk investasi aset finansial berupa pasar uang, obligasi, dan saham. Yang kedua adalah return. Return merupakan imbalan atau hasil yang akan didapatkan jika kita berinvestasi. Rumus return untuk aset tunggal secara matematis adalah sebagai berikut. Dengan R adalah harga saham ini dan T adalah harga saham periode sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah portofolio. Portofolio investasi adalah kumpulan dari beberapa kelas aset seperti saham, obligasi, dan pasar uang yang bisa terdiri dari beberapa aset yang sama maupun aset yang sama tetapi tidak memiliki nama yang sama atau memiliki nama yang berbeda. Yang keempat adalah VAR dengan simulasi Monte Carlo. Value at risk atau VAR didefinisikan sebagai estimasi kerugian terburuk selama jangka waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu yang telah ditentukan secara teknis dengan tingkat kepercayaan dinyatakan dalam bentuk kuartil alfa dari distribusi return. VAR ditentukan berdasarkan fungsi kepadatan peluang dari nilai return di masa depan dengan R adalah tingkat return, sedangkan untuk pengertian teori simulasi Monte Carlo sendiri adalah metode untuk menganalisis perlambatan ketidakpastian yang bertujuan untuk menentukan bagaimana variabel random atau error mempengaruhi sensitivitas atau performa dari sistem yang dimodelkan. Dan yang terakhir adalah model portfolio teori. Model portfolio teori adalah sebuah teori pendekatan untuk membuat keputusan investasi yang berfokus pada imbal hasil potensial dengan potensi risiko yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dengan tingkat imbal hasil tertentu dalam menentukan portfolio. Teori portofolio modern menggunakan kata-kata dan varians untuk mengukur risiko secara sistematis. Dikatakan bahwa imbal hasil return atau dari portofolio adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk bobot dari aset dan variansnya dapat didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya, kami ingin menjelaskan metode penelitian kami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penyesuaian harga penutupan saham harian dari 3 perusahaan besar yaitu Puma,
D, Adidas, dan Nike pada periode 9 Desember 2021 sampai dengan 8 Desember 2022 yang bersumber dari website Yahoo Finance dan diunduh melalui laman financeyahoo.com. Untuk variabelnya, kami menggunakan adjusted return yang diperoleh dari adjusted close price saham Adidas, Nike, dan Puma selama waktu 57 hari. Langkah analisnya dapat dilakukan perhitungan value risk pada aset tunggal saham Adidas, Nike, dan Puma, serta portofolio gabungan dari tiga aset tersebut dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Untuk perhitungan VAR portofolio akan dibantu dengan pembobotan masing-masing aset menggunakan metode Mean Variance Efficient Portfolio dan dibantu dengan software Microsoft Excel dan SPSS. Langkah-langkah perhitungan tersebut untuk VAR dari aset tunggal dengan simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengunduh data saham yang akan digunakan untuk menentukan parameter dari adjusted return aset tunggal. Adjusted return aset tunggal diasumsikan mengikuti distribusi normal. Membagikan yang kedua adalah membagikan secara acak nilai return aset yang berdistribusi normal dengan parameter yang diperoleh dari langkah 1 sebanyak jumlah data di awal yaitu 257 untuk memperoleh nilai parameter baru. Yang ketiga, mencari estimasi kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan 90, 95, dan 99%. Yang keempat, melakukan pengulangan perhitungan nilai varian nilai VAR sebanyak 1000 kali. Yang kelima, menghitung mean hasil VAR dan interpretasi pada contoh kasus. Langkah-langkah perhitungan VAR pada portofolio dengan simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pembobotan pada masing-masing aset dengan pendekatan Mean Variance Efficient Portfolio. Yang kedua, menghitung parameter adjusted return portfolio. Yang tiga, menentukan nilai parameter return portfolio secara korelasi antar variabel yang diasumsikan variabel multivariat. Yang kelima, mencari estimasi kerugian maksimum yang dihasilkan dengan kepercayaan 90, 95%, dan 99%. Yang keenam, melakukan pengulangan perhitungan nilai VAR sebanyak 1000 kali. Dan yang terakhir adalah menghitung jumlah mean hasil nilai VAR dan interpretasi pada contoh kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Muhammad Altaf Majid, NRP 069, akan melanjutkan presentasi terkait dengan pembahasan. Sebelum ke perhitungan value at risk, akan dibahas terlebih dahulu terkait dengan statistika deskriptif dari variabel penelitian yang digunakan, yaitu adjusted close price, atau harga penyesuaian penutupan. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui plot time series dari masing-masing data saham yang digunakan, tentunya dengan tujuan dapat mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi, baik itu terjadinya peningkatan maupun penurunan, serta keragaman pada adjusted close price masing-masing saham. Sehingga dengan demikian nilai resiko yang ada pada masing-masing saham itu dapat kita perkirakan secara visual. Nah, berikut adalah plot time series masing-masing aset saham periode 8 Desember 2021 hingga 7 Desember 2022. Mulai dari saham PUM.DE, kemudian ada saham ADSDE, dan terakhir ada saham NKEDE atau Nike. Dan berdasarkan gambar plot time series yang diperoleh, didapatkan kesimpulan bahwa adjusted close price masing-masing saham itu tidak fluktuatif, namun semuanya itu mengalami tren menurun. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa dari tren menurun ini terlihat bahwa potensi resiko kerugian yang mungkin terjadi apabila kita berinvestasi di saham tersebut tuh ada gitu. Jadi kita bisa lihat ada potensi karena trennya sedang menurun. Jadi akan berbahaya apabila suatu investor itu berinvestasi pada saham-saham ini karena adanya potensi kerugian tadi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan data yang kita gunakan, ini dapat dilihat berdasarkan tabel statistik deskriptif berikut. Terlihat bahwa diperoleh hasil yang berbeda-beda. Kemudian juga dari tabel tersebut juga disimpulkan bahwa saham Adidas DE ini atau ADSDE memiliki adjusted close terbesar, sedangkan untuk saham Puma atau PUM.DE ini memiliki adjusted close nilai paling kecil. Kemudian juga dari